Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk belajar kimia. Kita masuk bab yang kedua, lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah diskusi dan siswa dapat menjelaskan dan menuliskan lambang unsur dengan benar. Kemudian siswa dapat menuliskan rumus kimia dengan benar. Dan untuk pekan depan kita mau mempelajari tentang persamaan reaksi. Tujuannya adalah supaya siswa dapat menuliskan dan menyatakan persamaan reaksi dengan benar. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama adalah lambang unsur. Lambang unsur sebenarnya mungkin kalian SMP sudah familiar ya dengan hal ini. Sejarahnya pertama yang menyampaikan adalah John Jacobs Berzelius. Beliau mengusulkan pemberian lambang unsur berupa huruf untuk masing-masing unsur. Aturan dalam menuliskan lambang unsur ini ada dua. Yang pertama, jika unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya oksigen, lambang unsurnya O. O-nya O besar. Hidrogen, lambang unsurnya H. Menuliskannya H harus dengan huruf kapital. Kemudian karbon, lambang unsurnya C. Ya. Kemudian aturan yang kedua, jika suatu unsur dilambangkan lebih dari satu huruf, maka huruf yang pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Misalnya seng. Seng itu rumus atau lambang unsurnya Zn. Jadi penulisan Z-nya huruf dengan huruf besar, N-nya dengan huruf kecil. Kemudian contoh lain emas, AU. AU, A-nya dengan huruf besar, U-nya dengan huruf kecil. Contoh lain juga untuk CU dan CO untuk kobal. Hati-hati ya, kobal itu lambangnya CO, C-nya besar, O-nya kecil, bukan CO. Yang C-nya besar, O-nya besar itu bukan lambang unsurnya kobal, tapi itu karbon monoksida. Hati-hati menuliskannya. Ini beberapa contoh lambang unsur ya. Sebenarnya unsur yang sudah ditemukan banyak sekali. Nanti kita pelajari pada waktu sistem periodik unsur. Ini hanya beberapa contoh saja. Misalnya hidrogen, lambang unsurnya H, helium lambang unsurnya He, litium lambang unsurnya Li, berilium lambang unsurnya Be, boron lambang unsurnya B, karbon lambang unsurnya C, nitrogen lambang unsurnya N, oksigen lambang unsurnya O, fluorin lambang unsurnya F, dan neon lambang unsurnya Ne, natrium lambang unsurnya Na, Fe lambang unsurnya untuk besi atau ferum. Selanjutnya, yang namanya rumus kimia ya. Lambang unsur itu akan bergabung membentuk rumus kimia. Rumus kimia adalah gabungan dari beberapa unsur. Kemudian yang ditulis adalah lambangnya dan angka indeksnya. Angka indeks itu menunjukkan jumlah atomnya. Contohnya untuk H2SO4. Ini adalah rumus kimia untuk asam sulfat. H2SO4. H-nya ini adalah lambang unsurnya H. S lambang unsurnya sulfur ya. Kemudian O lambang unsurnya oksigen. Yang ditulis lambangnya. Kemudian di situ kita lihat ada angka 2, ada angka 4. 2 di sini adalah angka indeksnya H, artinya jumlah atomnya H ada 2. S, angka indeksnya S itu 1 karena 1 enggak dituliskan di sini ya. Kemudian 4 itu angka indeksnya O. Sehingga penulisan rumus kimia untuk H2SO untuk asam sulfat adalah H2SO4 karena dalam satu atom asam sulfat terdapat 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Begitu ya. Kemudian rumus kimia itu ada 2. Ada rumus molekul dan rumus empiris. Kalau rumus molekul adalah rumus yang menggambarkan jumlah yang sebenarnya dari atom-atom penyusun unsur itu. Misalnya asam asetat. Asam asetat ini tersusun atas 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Penulisan rumus molekulnya CH3COOH. Asam asetat ini biasa digunakan untuk cuka makan.
Ya. Kemudian amoniak. Amoniak itu tersusun atas 1 atom N dan 3 atom H. Maka rumus molekulnya amoniak adalah NH3. Adapun kegunaannya, amoniak biasanya digunakan untuk pupuk. Contoh lain asam askorbat. Asam askorbat ini C6H8O6. Artinya dalam satu senyawa asam askorbat tersusun atas 6 atom C, 8 atom H, dan 6 atom N. Ya, maka dari itu rumus kimianya adalah C6H8O6. Biasanya digunakan untuk vitamin C. Kemudian kalsium karbonat, rumus kimianya CaCO3, biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian soda kue, rumus molekulnya NaHCO3, biasanya untuk membuat roti atau mengembangkan roti. Satu lagi, karbon dioksida itu tersusun atas 1 atom C dan 2 atom O, makanya rumus molekulnya adalah CO2. CO2 biasanya untuk penyegar minuman pada Coca-Cola, ya. Kemudian yang kedua, ada rumus empiris. Rumus empiris itu adalah rumus yang menunjukkan perbandingan terkecil dari suatu rumus molekul. Misalnya butana. Butana rumus molekulnya C4H10. Kita lihat untuk perbandingannya ini 4:10. Kita cari bilangan KPK-nya, KPK terkecilnya 4:10. Yang 4 kita bagi 2 jadi 2, yang 10 kita bagi 2 jadi 5. Berarti 2, 5. Sehingga rumus empirisnya C2H5. Gitu ya. Jadi rumus empiris menunjukkan perbandingan terkecil dari rumus molekulnya. Butena rumus molekulnya C4H8. Kita lihat di sini perbandingannya 4:8. Kita kecilkan angka ini. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Sehingga rumus kimianya C1H2. Karena 1 maka satunya nggak ditulis, CH2. Demikian seterusnya. Lah kalau misalnya ini nih, aspirin. Angkanya sudah tidak bisa dikecilkan lagi. C9H8O4, 9:8 kan nggak bisa dikecilkan lagi. Kalau memang tidak bisa, berarti sama. Rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya, karena angkanya tidak bisa diperkecil lagi. Gitu ya, ini untuk rumus empiris. Selanjutnya kita mau belajar tentang tata nama senyawa. Ini materi tambahan saja. Jadi untuk tata nama senyawa dibagi menjadi beberapa kategori untuk senyawa biner, senyawa poliatom, senyawa asam, dan senyawa basa. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun atas 2 unsur. Ya, jadi unsur itu kita lihat di sini 2 unsur itu aturannya beda nih. Kalau yang satu logam, yang satu non logam, atau yang satu non logam, yang satu non logam. Ini kan biner nih. Biner berarti kan tersusun atas 2 unsur. Ya, kalau 2 unsur itu yang satu logam, yang satu non logam, berarti kita ikuti aturan yang ini. Kalau 2 unsur itu tersusun atas dua-duanya non logam semua, berarti kita ikuti aturan yang kedua. Ya, paham ya? Oke, kita lihat untuk yang penamaan senyawa biner logam dan logam. Caranya, tuliskan nama unsur logam tanpa modifikasi, diikuti nama unsur non logam dan menambahkan akhiran ida. Jadi kita lihat saja, misalnya ini Na logam, Cl non logam. Ya, berarti untuk penamaannya tinggal sebutin saja. Na-nya natrium, Cl-nya klorida, diakhiri dengan ida. Li2O, Li logam, O-nya non logam. Berarti namanya litium oksida. NaBr, Na-nya natrium, Br-nya brom, dikasih akhiran ida jadi bromida. CSI, CS-nya cesium, I-nya iodida. BaCl2, Ba-nya barium, Cl-nya klorida. Gitu ya, jadi cuma menyebutkan logamnya diikuti non logamnya diakhiri dengan ida. Kemudian tata nama senyawa biner yang tersusun dari non logam dan non logam. Jika unsur pertama dituliskan lebih dahulu diikuti dengan nama unsur non logam. Yang pertama